film memperlihatkan beberapa orang yang baru saja merampok sebuah bank menggunakan cairan bius. Setelah mendapatkan uangnya, mereka pun segera bergegas pergi menggunakan motor. Namun tak lama dari itu, satu orang detektif bernama Max berusaha menghentikan para perampok tersebut. Max rupanya sudah lama mengincar mereka dan sangat berambisi bisa menangkap mereka walaupun seorang diri. Atasan Max sempat melarangnya bertindak sebelum para bantuan datang, namun Max tidak mau memperdulikannya. Sayangnya para perampok itu mengambil jalur ke sebuah tangga sempit sehingga Max yang memakai mobil dibuat kesulitan. Namun Max terus berusaha mengejar dan ia memutuskan mengambil jalan pintas. Hingga di sebuah kesempatan Max akhirnya mampu memukul jatuh pemimpin dari perampok tersebut. Sempat terjadi ketegangan, namun sayangnya pemimpin dari perampok itu mengeluarkan pistol lalu menembak kaki Max. Ini dia si pemimpin perampok paling dicari yang bernama Jacob Stanwood. Entah kenapa Jacob langsung memilih pergi dan membiarkan Max tetap hidup. Adegan beralih ke 3 tahun setelahnya. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ruan yang saat itu akan pergi menggunakan sebuah pesawat. Ternyata Ruan sedang mengalami luka parah akibat tertembak di bagian perutnya. Ruan yang sudah tidak tahan lagi, ia pun memutuskan keluar dari pesawat yang baru saja akan lepas landas. Kemudian Ruan menghubungi ayahnya yang ternyata itu adalah Jacob si pemimpin perampok. Di sini Ruan mengatakan kalau ia meminta maaf kepada Jacob dan Ruan akan kembali ke Gregomar. Belum sempat menjelaskan detailnya, tubuh Ruan semakin melemas dan akhirnya jatuh pingsan. Bersamaan dengan itu, para polisi berdatangan dan langsung menangkap Ruan. Keesokan harinya, terlihat detektif Max yang baru saja bangun dari tidurnya. Atas tembakan yang dulu dilakukan Jacob, kini kakinya sering sakit-sakitan dan tidak bisa berjalan normal seperti sedia kala. Tak lama dari itu, datang rekan polisi Max yang bernama Sarah, ini orangnya. Sarah ternyata sudah lama menyimpan rasa kepada Max, namun Max masih cuek-cuek saja. Adegan berlanjut ke Max dan Sarah yang saat ini baru saja menangkap seorang pria bernama Samsul. Samsul ditangkap atas kasus pembunuhan kepada seorang preman bernama Otis Black. Di sini Samsul mengatakan kalau ia bukan pelaku yang telah menghabisi Otis Black karena saat kejadian Samsul sedang bersama neneknya di rumah. Samsul juga mengatakan kalau saksi pelapor pasti salah orang. Something? Well, a security guard patrolling the container yard. I was with my grandmother. Doing what? Singkat cerita, Max dan Sarah akhirnya bertemu dengan atasan mereka yang merupakan ketua polisi bernama Thomas. Sementara yang satunya ini merupakan wakil ketua polisi yang bernama Nathan. Di sini Thomas dan Nathan mengatakan kalau Samsul akan dilepaskan kembali karena mereka minim bukti ditambah saksi pelapor sudah mencabut tuntutannya. The security guard who identified him at the container yard says he made a mistake. Di kantor polisi, Max mendapat info dari salah satu temannya yang bernama Zuka kalau Ruan, anak kandung Jacob, kini berhasil ditangkap dan sekarang berada di rumah sakit. Setelah itu, Nathan si wakil ketua polisi memberitahu semua timnya kalau ia sudah mengirim pasukan untuk menggerebek kediaman Jacob yang sekarang bersembunyi di Islandia. Informasi mengenai keberadaan Jacob mereka dapat dari sambungan telepon Ruan ketika menghubungi Jacob terakhir kali. Di sini Max tidak setuju dengan rencana Nathan yang dianggapnya terlalu gegabah. Max menyarankan Nathan untuk kembali menarik pasukannya karena saat ini Jacob pasti sudah bersiap. Nathan yang kesal rencananya diragukan, ia pun langsung mengatakan kalau Max tidak usah sok pintar karena Max juga dulu tidak becus menangkap Jacob. You disobeyed orders, you paid the price. Well, Nathan. Adegan beralih ke Jacob yang saat ini sudah bersiap untuk menyambut kedatangan pasukan yang akan menangkapnya. Malam harinya saat pasukan yang dikirim Nathan tiba, Jacob ternyata mampu mengelabui mereka lalu bergegas kabur menggunakan mobil. Setelah cukup jauh, Jacob akhirnya meledakkan sebuah bom dari tabung gas yang sebelumnya telah ia pasang.
Keesokan harinya di kantor polisi, Thomas si ketua polisi terlihat sedang mengadakan konferensi pers mengenai dirinya yang dianggap mendukung salah satu calon pemilu wali kota bernama Sueb. Thomas mengatakan kepada wartawan kalau ia tidak mendukung Sueb ataupun lawan Sueb di pemilu yang akan datang. Ia hanya mengupayakan kalau pemilu tersebut akan berjalan lancar. Di sana juga terlihat ada seorang perempuan bernama Jenny yang merupakan tim sukses dari Sueb. Jenny merayu Max dan Sarah agar mereka mau memilih Sueb sebagai wali kota. Namun Max mengatakan kalau ia tidak mau ikut campur dengan politik. Setelah selesai konferensi pers, Max dan Sarah mendatangi Thomas dan wakilnya yaitu Nathan. Di sini Max mengatakan kalau kasus kematian Otis Black yang kemarin sempat dituduhkan kepada Samsul pasti ada kaitannya dengan Ruan anak Jacob. Hal tersebut diketahui karena selama ini Otis Black dan Ruan merupakan teman dekat. Kemudian Max juga meminta agar rumah sakit yang sekarang merawat Ruan bisa dipublikasikan untuk memancing Jacob keluar. Mendengar hal itu, Thomas setuju dan ia pun langsung memerintahkan Max dan Sarah agar menjaga Ruan di rumah sakit. Sementara untuk kasus kematian Otis Black akan ditangani oleh wakilnya yaitu Nathan. Di sisi lain, Jacob terlihat sudah ada di Amerika dan ia menemui salah satu temannya yang bernama Roy Martin. Di sini Roy Martin langsung menceritakan sedikit tentang Ruan saat Jacob tidak ada di Amerika. Roy Martin mengatakan kalau Ruan berteman dekat dengan preman bernama Otis Black. Namun sekarang Otis Black ditemukan tewas dan ada kemungkinan orang yang menembak Ruan sama dengan orang yang telah menghabisi Otis Black. They've taken him to some bars. They're going to make an example of him. Because of us. Took a few knocks. We've had worse. Jesus, Jake. Adegan berpindah ke Zuka, Max, dan Sarah yang saat ini di rumah sakit sambil mengawasi ruangan Ruan. Bersamaan dengan itu, terlihat Jacob berjalan sambil melihat anaknya yang tengah kritis di balik jendela. Jacob sadar jika ia masuk ke ruangan anaknya, maka para aparat akan langsung menangkap Jacob. Tak lama kemudian datang seorang pria yang menanyakan di manakah ruangan nomor 48. Jacob mengarahkan pria tersebut ke ruangan anaknya untuk mengecoh para aparat. Hingga saat orang itu masuk, Max dan semua timnya langsung bergegas membekuk orang tersebut. Orang itu mengatakan kalau ia mencari ruangan nomor 48, namun ada seorang pria yang memakai topi hitam malah mengarahkannya ke sini. Menyadari kalau itu adalah Jacob, Max langsung bergegas mencarinya. Ketika di luar, Max malah melumpuhkan satu orang warga sipil yang ia kira adalah Jacob. Sementara itu, Jacob sendiri sudah berada di dalam mobil bersama Roy Martin. Di sini Jacob bertanya mengenai sebuah nama yang dulu pernah dikatakan Ruan sebelum Ruan pingsan. Nama tersebut yaitu Gregomark. Roy Martin mengatakan kalau Gregomark adalah sebuah hotel yang ada di kota ini dan sekarang ia akan membawa Jacob ke sana. Apparently Ruan was involved in some low-level stuff. Kembali ke rumah sakit, keadaan Ruan semakin parah hingga para dokter tidak bisa lagi menyelamatkan nyawa Ruan. Setelah itu Max menemui Thomas atasannya. Belum sempat mengatakan apa-apa, Thomas langsung memarahi Max karena Max hampir saja mencelakai warga sipil saat akan menangkap Jacob. Max pun meminta maaf dan ia mengatakan kalau kematian Ruan harus dirahasiakan untuk sementara waktu. Karena selama ini Ruanlah yang hanya bisa memancing Jacob keluar. Mendengar hal itu, Thomas pun akhirnya setuju. Di sisi lain, Jacob dan Roy Martin kini sudah sampai di Hotel Gregomark. Mereka pun menanyakan ke resepsionis mengenai di manakah kamar yang pernah dipesan oleh Ruan. Ketika sudah di kamar Ruan, mereka langsung menggeledah kamar tersebut untuk mencari petunjuk. Hingga pada akhirnya Jacob berhasil menemukan sebuah tas yang sudah bersimbah darah. Saat tas itu dibuka, ternyata isinya adalah uang yang sangat banyak. Di sini Jacob memerintahkan Roy Martin agar mengamankan uang tersebut dan juga menyuruhnya menyebarkan informasi kalau Ruan pernah menginap di hotel ini. Hal itu dilakukan untuk memancing siapakah orang yang menginginkan uang tersebut. Di balik itu, Sarah mencoba mengingatkan Max agar Max tidak terlalu terobsesi untuk menangkap Jacob. Karena mereka juga harus menguak kejahatan Samsul yang kemarin sudah dilepaskan.
Max mengatakan kalau ini bukan hanya obsesi melainkan balas dendam karena Jacob telah menembak kakinya. Terlihat Max juga nampak menyimpan rasa kepada Sarah, namun ia belum berani mengungkapkannya. Maybe it's not all about Jacob Stonewood. What else is it about? Malam harinya Sarah mencoba mencari informasi tentang siapa Samsul sebenarnya. Ternyata Samsul adalah mantan tentara yang dipecat tidak hormat karena pernah terlibat penjualan senjata ilegal. Kemudian Sarah memutuskan untuk mengintai Samsul seorang diri. Setelah lama mengikutinya, ternyata Samsul membawa Sarah ke sebuah terminal kontainer tempat Samsul menyimpan barang. Ketika Samsul sudah keluar, Sarah mencoba merayu si penjaga untuk mendapatkan nomor kontainernya. Setelah mengetahuinya, Sarah pun bergegas pergi dan masuk ke dalam kontainer milik Samsul. Ketika Sarah mengeceknya, ternyata isinya adalah senjata ilegal. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba Samsul muncul sambil mengatakan kalau ia adalah penjual senjata ilegal dan ia jugalah yang menembak Ruan serta menghabisi Otis Black. Samsul yang memang mantan seorang tentara, ia pun dengan cukup mudah menghabisi Sarah. Sementara itu, Max masih berusaha mencari persembunyian Jacob. Namun tak lama ia dihubungi oleh Zuka. Zuka mengatakan kalau ada informasi mengenai sehari sebelum Ruan tewas, ia menginap di sebuah hotel Grecomark. Mendengar hal itu, Max pun langsung bergegas ke sana. Jacob yang masih standby di kamar hotel tiba-tiba didatangi dua orang penyusup. Kedua orang penyusup itu ternyata sedang mencari keberadaan uangnya. Mereka juga sempat menyebut satu nama yaitu Batnik hingga terjadilah baku tembak. Bersamaan dengan itu, Max baru sampai dan bergegas lari ke TKP penembakan. Di insiden ini, satu penyusup yang bernama Batnik berhasil kabur sementara satu temannya tewas di tangan Jacob. Max yang baru sampai di atas sempat melihat Jacob dan langsung berusaha mengejarnya. Namun karena keterbatasan kakinya, lagi-lagi Max gagal menangkap Jacob. Max kembali ke TKP dan ia sempat menemukan sebuah kacamata milik Nathan, si wakil ketua polisi. Keesokan harinya, Jacob yang ada di kediaman Roy Martin, ia pun menanyakan siapakah seseorang bernama Batnik. Karena si penyusup yang semalam berhasil kabur bernama Batnik. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba datang istri Roy Martin yang langsung memberitahu Jacob kalau orang yang ditembak Jacob adalah seorang polisi. Sementara nama Batnik sendiri yaitu nama belakang dari Nathan, si wakil ketua polisi. Di sisi lain, Max mengunjungi Thomas di acara kampanye Sueb si calon wali kota. Di sini lagi-lagi Jenny menawari Max agar mau menjadi bagian dari pendukung Sueb. Namun dengan tegas Max menolak karena tugasnya adalah menangkap penjahat bukan ikut campur ke dalam politik. Not get them elected. Saat sudah bertemu Thomas, Max bertanya kenapa ada polisi lain yang masuk ke hotel Grecomark. Thomas menjawab mungkin polisi itu juga sedang mencari keberadaan Jacob. Max kembali bertanya kenapa satu polisi lainnya malah kabur padahal jelas-jelas di TKP itu ada Jacob. Max juga memberikan kacamata milik Nathan dan ia yakin polisi yang kabur itu adalah Nathan. Mendengar hal tersebut, Thomas tidak langsung percaya karena Max belum punya banyak bukti. Di kantor polisi, Max menyuruh Zuka untuk mencari Sarah karena dari kemarin Sarah tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, Nathan tiba-tiba ditelepon oleh Jacob. Jacob bertanya apakah Nathan yang sudah menembak anaknya. Nathan yang ingin segera menghabisi Jacob, ia pun mengatakan kalau dirinya bukan orang yang menembak anaknya namun ia tahu siapa pelakunya. Untuk itu, Nathan meminta Jacob agar menemuinya nanti malam di sebuah gudang klub. Singkat cerita, Nathan dan Samsul sudah berkumpul di klub tersebut untuk menyambut kedatangan Jacob. Artinya selama ini Nathan bersekongkol dengan Samsul. Kemudian Jacob datang dan masuk ke dalam. Sementara Max ternyata sudah tahu kabar ini dari Zuka dan ia pun masuk melalui jalan belakang. Max yang sempat melihat Jacob ada di sana langsung menembakinya saat itu juga.
Namun dari atas, Samsul dan Nathan malah menembaki Max hingga terjadilah baku tembak. Di suatu kesempatan, Jacob akhirnya berhasil menghabisi Nathan lalu membantu Max melawan Samsul. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil Roy Martin yang sudah dari tadi menunggu. Di sini Jacob dan Max saling baku hantam hingga Jacob mampu melumpuhkan Max. Setelah itu Jacob memaksa Max untuk mengantarkannya ke tempat di mana Ruan anaknya sekarang berada. Dengan senang hati Max membawanya ke ruang jenazah karena Max ingin melihat Jacob hancur. Saat Jacob melihat anaknya yang sudah terkujur kaku, ia pun langsung menangis. Melihat keadaan ini, Max akhirnya puas dan ia pun tersenyum tipis. Kemudian ketika akan pergi, Jacob tiba-tiba menodongkan senjata, namun entah mengapa Jacob mengurungkan niatnya menghabisi Max. Saat mereka berdua keluar, mereka tak sengaja berpapasan dengan Zuka. Di sini Max mencoba mengingatkan Zuka agar Zuka pergi saja dari tempat ini. Zuka yang merasa ini adalah kesempatan menangkap Jacob, ia pun mengeluarkan senjatanya, namun Max langsung melumpuhkan Zuka. Kemudian Max dibuat hancur hati saat melihat jenazah yang dibawa Zuka yang ternyata adalah Sarah. Setelah pergi dari sana, Jacob bertanya mengenai siapa yang telah membunuh anaknya dan siapakah jenazah gadis tadi. Max tidak menjawab dan ia malah balik bertanya kenapa dulu Jacob tidak membunuhnya dan malah menembak kakinya. Jacob mengatakan kalau ia memang tidak berniat menghabisi Max. Setelah menangisi kepergian Sarah, Max akhirnya mengatakan kalau yang telah membunuh anak Jacob adalah Samsul. Samsul selama ini bersekongkol dengan Nathan dan kemungkinan besar Samsul juga bersekongkol dengan atasan Max yaitu Thomas. Di sini Max bersedia membantu Jacob untuk membalas dendam karena ia juga yakin kalau yang telah menghabisi Sarah adalah Samsul. We'll end this tonight. Beberapa jam kemudian, Samsul pulang ke rumah neneknya, namun ia dibuat terkejut karena sang nenek sudah bersama Max, Jacob, dan Roy Martin. Come on, sit down. Max bertanya apakah Samsul yang telah menghabisi anak Jacob, Otis Black, dan juga Sarah. Samsul yang terpojok ia pun mengiyahkannya. Kemudian Samsul diminta oleh mereka untuk menghubungi Thomas karena mereka yakin Thomas juga ikut terlibat. Mendengar hal itu, Samsul mencoba melawan hingga terjadilah baku tembak yang di slow motion. Di insiden ini, Samsul berhasil dilumpuhkan sementara Roy Martin terkena luka tembak di bahunya. Kemudian Samsul dipaksa untuk menghubungi Thomas dan menyuruhnya agar datang ke terminal kontainer tepat pada jam 12 malam. Thomas yang khawatir, ia pun langsung menemui Jenny sambil bertanya apakah Jenny tahu tentang Samsul yang mengajaknya untuk bertemu. Thomas juga mengatakan kalau gara-gara rencana Jenny dan Sueb banyak korban yang harus mati. Thomas meminta pertanggungjawaban Jenny yang telah membuat kekacauan ini. Akan tetapi Jenny malah mengatakan kalau ia tidak mau lagi berurusan dengan Thomas lalu bergegas pergi. Setelah meninggalkan Thomas, Jenny menghubungi Sueb sambil mengatakan kalau kita sedang ada masalah yang serius. Singkat cerita, Thomas akhirnya datang seorang diri ke terminal kontainer. Namun baru saja masuk ke dalam, tiba-tiba You tell me what the fuck they say. di sini Max meminta keterangan dari Thomas mengenai semua perihal kekacauan ini. Namun karena Thomas terus bungkam, akhirnya Jacob menembak lengan Thomas. Pada akhirnya Thomas menjelaskan kepada mereka kalau semua ini adalah tentang Sueb yang ingin menyalonkan wali kota dan menjatuhkan lawannya dalam pemilu nanti. Saat itu Jacob dan Otis Black berniat mendatangi Samsul untuk membeli senjata ilegal. Namun tak sengaja mereka malah memergoki Nathan dan satu temannya sedang bertransaksi. Nathan yang merupakan wakil ketua polisi merasa takut kalau mereka akan melapor. Lantas Nathan memberikan sekantong uang yang banyak sebagai upaya menyogok mereka. Setelah uangnya diberikan, Samsul langsung menembaki mereka. Otis Black tewas di tempat sementara Ruan anak Jacob berhasil kabur dengan membawa uang tersebut. Padahal rencana ini merupakan settingan dari Nathan untuk menjebak Otis Black dan juga anak Jacob. Ternyata uang yang dibawa anak Jacob merupakan uang titipan dari Sueb untuk kampanye hitam mendukung kemenangannya.
Sementara perihal kasus senjata ilegal tersebut akan digunakan untuk menjatuhkan lawan Sueb di pemilu yang akan datang. Kemudian Max bertanya apa yang diharapkan oleh Thomas sampai ia mau ikut terlibat. Ternyata Sueb menjanjikan jika Sueb menang dalam pemilu maka Thomas akan dinaikkan jabatannya. Bersamaan dengan itu tiba-tiba anak buah Sueb menyerang mereka. Max sempat tertembak di bagian lengan namun untungnya ia dibantu oleh Jacob. Di suatu kesempatan Samsul berhasil memojokkan Jacob namun kali ini giliran Max yang membantu Jacob dengan menghabisi Samsul. Sementara itu Thomas memilih melarikan diri dari tempat tersebut. Max dan Jacob yang sudah berhasil menghabisi semua anak buah Sueb, ia pun segera mengejar Thomas. Hingga pada akhirnya Thomas terpojok dan Jacob tanpa ragu langsung memberondongnya. Setelah itu Max menodongkan senjata ke arah Jacob karena sebelumnya ia memang berniat menangkap Jacob. Namun Max yang merasa Jacob telah banyak membantunya, ia pun akhirnya membiarkan Jacob pergi. Tak lama kemudian datang para polisi lalu film pun tamat.